Sayang, ini berasnya udah dioplos. Aku sama Sabto nyampurin lagi beras yang lain yang belum dioplos sama cairan kimia. Ya. Oke. Kok bisa-bisanya sih beras bansos ada di sini? Saya nggak tahu, Mbak. Mbak juga jangan marah-marah ke saya dong. Sekarang gini ya, ini tuh mau dibagiin ke warga. Yang punya wewenang siapa? Pak RT. Kenapa bisa ada di sini? Ya, saya udah bilang ke Mbak kan, saya nggak tahu. Yang saya tahu, beras bansos ini dikirim ke yayasan untuk didistribusikan. Alasannya apa? Saya nggak tahu. Atau mungkin orang yang ngirim, orang yang ngasih ke yayasan itu udah tahu kali ya, udah denger gosip-gosip dari warga sekitar. Kalau Mas Dayat itu suka malakin warganya sendiri. Kurang ajar banget ya mulut kamu ya. Bu, maaf. Mai, ini ada apa ya? Ini nih, masa Mbak Anggi ini nggak terima ya kalau misalnya beras bansos dikirim ke yayasan, bukan ke rumahnya. Kenapa marah-marah, Mbak? Ini kan lagi bicara sama pengelola bantuan sosial. Kenapa? Mas, ini kan beras sudah dibagiin buat warga ya. Yang punya wewenang siapa sih? Pak RT dong. Kenapa malah ada di sini yayasan? Gak ada urusan sama yayasan. Mendingan kamu telepon dulu deh atasan kamu tuh, pastiin aja. Kalau dari informasi yang kami terima, Yayasan Nur Amanah ini sudah biasa menerima bantuan dan donasi untuk disalurkan ke warga sekitar. Jadi awalnya kita menyalurkan via yayasan itu untuk mempermudah agar tepat sasaran. Tapi apabila ada perangkat kampung yang bisa membantu ya silakan saja. Jadi jelas ya, wewenangnya di siapa? Di Pak RT. Ini tolong berasnya diangkat dong, dibawa ke rumah saya. Udah nuduh-nuduh, ada bukti kan. Mas. Ya, terus itu aja. Semuanya udah saya turunin. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak, Bu. Terima kasih ya. Ya, mari. Aku heran ya. Bisa-bisanya mereka salah kirim ke yayasan. Apa perlu saya kasih pelajaran, Bos? Gak usah lah. Tapi kalau sampai ngulangin lagi, awas aja. Ya udah, sekarang kita fokus sama beras-beras itu. Bagaimana caranya beras bansos itu kita dapat untung. Baik, Bos. Dan sekarang kamu masukin beras itu ke gudang. Dan setiap karungnya kamu kurangin 2 kilo. Ya udah, Bos. Mau lakuin? Jadi maksudnya warga cuma nerima 8 kilo ya sayang? Iya sayang. Dari kakak. Pinter kamu. Iya dong sayang. Biar kita dapat cuan. Yeay, belanja. Makasih ya Bu RT, Pak RT. Semoga bermanfaat buat keluarga saya. Amin. Sama-sama ya Bu. Iya, Sama. makasih. Nggak berapa lagi yang belum dapat. Seharusnya dari pembagian sembako kemarin, sudah setengah dari list data sudah dibagikan. Tapi sisanya masuk-masuk gang gitu sayang. Jauh lagi, capek aku. Ya udah sayang, nggak usah dipikirin, nggak usah dibagiin. Lagi pula juga itu kan perbatasan RT sebelah. Seharusnya RT sebelah yang memberikannya. Pinter banget ya juga. Bener dong. Lagian juga kalau nggak dibagiin Apa? nggak akan ada yang sadar juga nih sayang. Yang penting kamu mau cuan kan? Iya. Habis itu setengahnya kita jual itu ke sembako kita. Pinter. Ini beras, kamu taruh gudang, kamu kumpulin sama yang kemarin. Dan sebagian yang di gudang kamu keluarin, taruh di warung. Siap, Bos. Ini mau beli pasta gigi sama sabun cairnya. Ada nggak barangnya? Loh, ini masih banyak yang belum dibagiin ya? Perlu bantuan nggak?
Ini baru mau dibagiin. Ya toh ya. Tenang aja, Sabtu udah bantuin kok. Tadi nyari sikat gigi kan? Pasta, ayo ada di dalam. Oh, Udah banyak. Wah, bagus banget. Emang paling cocok kalau dipakai sama orang cantik. Roman-romannya nih, Pak Rete itu abis dapat obyekan bekal di korupsi begono. Apa lo ngomong? Coba ulangin lagi kau berani. Yeyen bilang cenanya Pak RT habis dapat objekan korupsi. Kurang jelas mulutnya ya. Lu jangan ngaku doang orang kaya cincin bererot pergi lu ke salon bersihin kuping nih. Lu jembreng kuping lu barusan gua kata gini, no Pak Rete abis dapat obyekan bekal dikorupsi begono. Rese banget sih lu. Tapi lu kalau kagak merasa ya kagak usah marah, kagak usah golok lu. Mas ganteng. Si kaset teh ngareureuh satu untung ibu teteh ditabrak tadinya. Mas ganteng. Ini ada apa kok pada berantem sih? Ini orang kaya baru tuh Mas Ganteng. Ini bininya Pak Rete. Tanya kenapa dia tiba nyolot. Kan gue cuma nanya doang. Denger ya, mana ada orang dikatain kayak gitu nggak marah. Ya marah lah, enak aja. Gue kagak ngatain Babang. Swear, tekewer-kewer nih. Gue cuma nanya apa benar Pak Rete dapat lahan obyekan bakal dia korupsi. Bukan, dia marah. Namanya ngatain, nggak bisa kayak gitu dong, lu nuduh berarti. Ya udah ini juga lagi berantem malah disupport lagi. Besti toh. Oh Bang, emang begono. Tapi gimana ya? Kalau memang nggak salah, ya buat apa juga marah-marah? Marah toh, berarti bener. Aku udah mati. Motor butut kayak gini masih aja dipakai ya? Bikin malu. Jangan pernah ngelarang aku untuk keluar dari rumah ini. Karena ini semua tuh salah ibu. Ibu. Hai, ikut gue yuk. Enggak, aku lagi banyak urusan. Urusan apa? Banyak banget urusan. Sebentar aja, yuk. Enggak. Kenapa sih lu masih aja curiga sama gue? Gue aman kali. Semua data gue ada di sini kan. Lu bisa ngelacak gue. Oke, tapi awas ya kalau bawa ke tempat yang aneh-aneh. Jadi kamu ngajakin aku ke sini buat ngeliat lampion. Iya. Bagus kan? Bagus. Kok bisa ya kepikiran punya ide ke sini? Keren deh. Justru aku baru tahu di sini ada pameran lampion. Ya sebenarnya bukan gue yang bawa. Tapi lu sendiri yang bawa kita ke sini. Lo pegang satu. Gue pegang satu. Buat? Ditulis. Nanti di lampion ini, lo tulis sesuatu. Semua keresahan lo, semua kesedihan lo tulis.
Begitupun juga gue. Setelah itu kita terbangin. Lampion ini bisa menjadi sebuah simbol. Kalau misalkan lu sudah menerbangkan semua masalah-masalah lu. Maknanya, lu sedang berbicara kepada yang di atas untuk memberitahu semuanya. Gue tulis ya. Lu bisa kan nerbangin? Bisa dong. Kamu nulis apa? Kepo. Pelit. Udah buruan nulisnya. Bentar. Ayo dipikir-pikir dulu. Ih, ngintip. Gak boleh ngintip. Dah, kita terbangin nih. Terbangin? Yuk. Coba, lihat. Ganti-gantian terbangin nih. Sini aku bantuin. Emang kamu bisa? Bisa dong. Masih kamu gak bisa ya? Aku mah bisa. Gimana? Nih ayo nih, coba kamu rentangin. Oke, pegang ya. Di situ. Pelan-pelan. Kamu bakar bawahnya ya. Makasih ya. Kamu udah ngajak aku ke sini. Sama-sama. Udah tinggi banget. Ya udah sini, kita patungan. Kumpulin. Iya. Kumpulin di Iput aja. Gua kalau pegang duit habis mulu. Iput aja mau ngasih. Aduh, lagian 10.000, buat 100.000 toh sama mamaku. Lagi kesian tahu orang udah kagak mampu pakai segala sakit. Ini. Patungan. Ini ada apa? Ini kita lagi patungan. Ada warga sebelah. Dia janda, anaknya pakai sakit. Mana kerjaannya cuma mulung doang. Aduh, kesian bener. Oh ya udah kalau gitu aku ikutan ya Bu Yeyen. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar lancar rezekinya ya ini ya. Wah, gimana nih bagi-bagi bansosnya? Aduh, babangku tenang aja. Tapi Pak RT, timbangannya nggak dikurangin kan jumlahnya? Soalnya saya dengar loh kemarin ada yang nerima beras kurang dari 10 kilogram. Wah, betul. Bu, ini teh ada titipan gitunya dari Wakamsi. Semoga bermanfaat gitu buat sedikit ngebantu berobat anak ibu gitunya. Sok mangga tuh ditampi, sok. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Neng.
Beberapa hari ini uang mulung semakin sedikit. Buat makan aja kami nggak bisa. Apalagi buat beli beras nggak ada. Tapi maaf Bu, bukannya nama ibu itu ada dalam list pembagian bansos ketua RT di sini ya? Enggak, Neng, nggak dapet. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau Bu Sadra, dapat kan Bu? Dapat sih Ain. Tapi ono apa toh, Bu? Jangan bikin orang penasaran toh. Tapi kok kayaknya isinya itu jadi lebih sedikit dari biasanya. masa iya bansos pakai dikurangin sih?